Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Fadil Hasidi dengan NIM 1CAA 256 dari Istika Sukabumi. Di sini saya akan menjelaskan peredaran darah pada manusia, yaitu untuk memenuhi tugas keperawatan anak 2 dari Pagulan. Oke, langsung saja ya. Sistem peredaran darah manusia dewasa dari atrium kanan menuju vertikal kanan, kemudian akan dilanjutkan ke darah dan akan naik ke arteri pulmonali. Setelah itu akan menuju vena pulmonali. Selanjutnya dari vertikal kiri akan naik ke aorta, lalu akan turun ke bawah yang dinamakan arteri, dan darah akan naik ke atas, yaitu melalui vena cava inferior, dan akan masuk lagi ke atrium kanan. Adapun juga peredaran darah manusia dibagi menjadi 2. Yang pertama, sistem peredaran darah besar dan sistem peredaran darah kecil. Sistem peredaran darah besar melibatkan yang pertama vertikal kiri, yang kedua aorta, yang ketiga arteri, yang keempat organ, dan yang kelima vena cava inferior. Sedangkan sistem peredaran darah kecil melibatkan yang pertama vertikal kanan, yang kedua arteri pulmonali, yang ketiga paru-paru, yang keempat vena pulmonalis, dan yang kelima atrium kiri. Oke, itu di peredaran darah pada manusia dewasa. Yang selanjutnya kita akan membahas atau menjelaskan peredaran darah pada janin. Proses sirkulasi pada janin dimulai dari darah kaya oksigen dan nutrisi yang mengalir dari plasenta melalui vena umbilicalis terdapat dalam tali pusat. Jumlah darah dalam tali pusat sekitar 500 ml per menit. Melalui vena umbilicalis, darah mengalir ke vena cava inferior, bercampur darah dari bagian bawah tubuh. Dari vena cava inferior itu sendiri akan masuk ke atrium kanan. Setelah itu, sebagian besar darah akan dialihkan ke atrium kiri melalui foramen oval. Sebagian kecil darah dari atrium kanan masuk ke vertikal kanan bersama-sama dengan darah yang berasal dari vena cava superior. Darah yang berada vertikal kanan akan masuk ke paru-paru, tetapi paru-paru belum berkembang, maka darah yang terdapat pada arteri pulmonalis akan dialirkan menuju aorta melalui ductus arteriosus. Nah, ductus arteriosus ini darah yang ke paru-paru bukan untuk pertukaran gas, tetapi untuk memberi makanan pada paru-paru yang sedang tumbuh. Darah yang terdapat pada atrium kiri kemudian akan dialirkan ke vertikal kiri dan akan diteruskan ke seluruh tubuh melalui aorta. Selanjutnya, darah yang ada di aorta yang kaya akan karbon dioksida akan kembali ke plasenta melalui arteri iliaka, kemudian ke arteri umbilicalis untuk mengadakan pertukaran gas. Selanjutnya, sirkulasi darah pada janin akan kembali menerima nutrisi dan oksigen dari plasenta melalui ductus veneris, kemudian menuju vena cava inferior yang kaya akan oksigen dan nutrisi. Mungkin segitu saja yang bisa saya bahas dan saya perjelas. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.